Ya, selamat pagi Ibu, Bapak, saudara-saudara yang harus berbahagia karena 3 keberuntungan, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia, harus bahagia karena beruntung mengenal dhamma, ajaran kebenaran. Ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa cari kesempatan berbuat baik untuk pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, yang namanya harus bahagia karena beruntung masih hidup, ini sebenarnya mengandung makna yang luar biasa dalam ya. Kalau kita lihat kehidupan ini terus berlalu, tapi kita masih hidup gitu ya. Terus apa saja yang sudah kita lakukan sebelumnya? Kadang kita lupa. Pengalaman-pengalaman apa aja yang membuat kita berproses menuju kebaikan, kita lupa. Jadi selama minggu lalu saya mengulas balik. Saya baca buku ini, SD Semangat Dahsyat SD Putra Bangsa. Kilas balik tahun 2005-2006, berapa tahun, 15 tahun lalu ya. Ada satu hal kecil yang saya lihat dan ini menarik. Ada seorang anak TK yang punya hobi luar biasa menarik. Anak ini kalau pulang sekolah selesai itu nggak mau pulang dulu, harus ada upacara. Upacara apa? Upacara Melayu ya, lari keliling gitu, semua area yang bisa dikelilingi lari itu. Jadi energinya tuh luar biasa aja, harus lepaskan energinya itu untuk lari. Nah, biasanya orang tuanya yang juga pendengar setia ini mengirim mobil beserta sopirnya, Pak Andut gitu ya, dia panggil dirinya sendiri juga Pak Andut. Robert, ayo pulang, ini mobilnya selak dipakai ini. Mana mau Robert berhenti lari. Jadi kami selalu melihat satu hal yang menarik, yaitu Pak Ndut lari mengejar Robert kemana-mana. Bisa dibayangkan ya, orangnya gendut gitu ya, mungkin 100 kilo misalnya gitu. Robert kucil lincah gitu ya. Nanti kalau sudah 5 menit Pak Ndut sudah segera tim lain dikeluarkan. Tim Bu Guru, Pak Guru, ngejar bareng, ding 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 ding. Tapi Robert ini pinter gitu loh. Tiba-tiba set belok gitu. Lah guru-guru dan Pak Andut mana bisa jadi bablas gitu ya. Akibatnya ya mungkin 3 menit lagi akhirnya ketangkap. Seret. Gendong Pak Andut dibawa ke mobil karena mobilnya selak mau ngirim barang gitu ya. Tapi Robert ini mana mau menyerah. Jadi kami selalu melihat pemandangan yang menarik. Robert tuh mencoba melepaskan diri dari dekapannya Pak Andut, dan seringnya benar-benar lepas. Kadang-kadang pakai digigit segala macam, lepas. Upacara lari-lari kembali lagi. Saya waktu baca tuh ngekek-ngekek sendiri, saya foto, saya kirimkan mamanya, Lili Jiu itu. Ini loh kisahnya Robert, perjuangan seperti itu. Pertanyaan, ini anak sekarang sudah sampai universitas di luar negeri. Pertanyaannya muncul, sebenarnya perjuangan kita ini seberapa toh dibandingkan dengan Robert? Kita mungkin sudah bertumbuh ya, tapi mungkin banyak hal-hal yang hilang gitu ya. Semangatnya, perjuangannya, kepinginnya melepaskan diri dari cengkeraman loba dosa moha, seberapa ya gitu. Satu hal. Yang kedua, tarik lagi jauh lebih nun dahulu kala. Saya pertama kali ketemu sama anak yang berada di panggung. Wah, anaknya kecil banget gitu ya, masih mungkin 4 tahun gitu ya. Wah, kuncir gitu, bocahnya lemu ginu-ginu gitu ya. Terus dia ding 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 ding, kecil banget gitu. Tuang. Pianonya tuh piano apa namanya tuh? Yang gede itu. Grand piano. Piano yang gede banget. Twing. Bergerak terus dia ding 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 ding.
main band. Tang ting ting, tang teng teng, dong teng ting tang 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 tang, tang ting ting, tang ting teng, dong ting tang tang dong. Sudah. Sudah selesai. Saya ngomong ini anak lucu banget, ini sobat lagi, gitu ya. Oh itu namanya Lisa. Itu puluhan tahun yang lalu, mungkin 50-an tahun yang lalu gitu ya. Dan berjalannya waktu, sesuatu yang menarik terjadi. 8 tahun kemudian, kira-kira gitu, saya ketemu lagi sama anak ini, tapi dia sudah SMP kelas 1. Ya, saya katakan, Cilani dulu lihat kamu loh waktu masih kecil banget, masih ginu-ginu, waktu dikuncir 2 gitu ya, tong ding ding tang ding ding. Saya masih ingat banget. Berjalannya waktu kita ketemu lagi, pertanyaan saya, karma apa ya yang membuat kita bertemu lagi? Dan yang luar biasanya, kemudian arahnya karma ini begitu luar biasa, sehingga kalau hari ini kita punya seseorang yang bisa membagikan sharing dhamma, berarti berapa puluh tahun berlalu, tapi karma membuat kita berada dalam jalur yang sama, yaitu apa? Jalur orang-orang yang mencintai dhamma. Maka kalau dikatakan bahwa mengenal dhamma pada waktu yang sesuai, ketemu kita, menuntun diri ke arah yang benar, ketemu loh kita. Dan jangan heran, itulah berkah utama. Jadi dalam berjalannya waktu, sebenarnya kita ini amat sangat banyak sekali mengumpulkan permata-permata yang kita ambil di sepanjang jalan. Ada permata-permata, ada pula racun-racun. Dan selalu menarik bahwa pengalaman ini variasinya tidak terhitung banyaknya. Nah, yang namanya Lisa ini saya bujukin, Lis, ayo Lis, sharing Lis. Kamu kan pengalaman untuk belajarnya dhamma itu luar biasa, karena sesudah dia lulus kuliah di Amerika, kembali ke Indonesia, punya keluarga tinggal di Jakarta. Seringkali kalau call-callan sama saya itu bisa 1 jam gitu ya Lis, lebih dari 1 jam kadang-kadang gitu ya. Untuk apa? Ya ada satu peristiwa kecil kita bahas gitu. Nah ini biasanya saya berikan dhamma yang melandasi kenapa ini begini, menurut saya gini, nanti dia menyanggah gini, oh iya ya, saya belajar dari dia, dia belajar dari saya. Nah, sesuatu yang menarik di dalam kehidupan setiap insan itu sebenarnya punya permata yang bisa menjadikan kita lebih bijaksana, lebih pinter, lebih kenal dengan segala macam warnanya kehidupan. Maka saya memberi ucapan selamat pada diri sendiri karena saya sukses membujuk Lisa untuk sharing bersama kita tentang apa toh manfaat dhamma dalam kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara, inilah Lisa Yusuf. Lis, ayo. Apa? Unmute dulu. Ini kelihatannya saingan saya karena teknologinya juga kalah banget sama anak-anaknya. Unmute dulu. Nggak bisa. Oh, bisa dah nih. Oke, ya. Nah, selamat. Inilah Lisa Yusuf. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian. Saya waktu diminta Cik Lani untuk sharing di acara Dhamma Desana ini, saya bingung ya. Karena dalam keseharian saya merasanya semua ajaran Dhamma Desana itu diterapkannya itu satu paket. Dari cara meditasi, tentang ajaran tentang cara hidup yang benar, tentang loba dosa moha, tentang karma, bahkan tentang cara berdana. Itu membuat saya itu dalam sehari-hari diterapkannya satu paket. Jadi waktu Cik Lan minta saya untuk sharing, saya bingung. Saya suruh ngomong apa?
pada waktu lihat format yang baru di tahun 2021 ini, saya tambah bingung lagi. Saya lihat Miss Nana, Bu Susan, Pak Slamet, Miss Selda, Miss Nunu, Miss Ervin, itu luar biasa ya sharingnya ya. Mereka bisa pinpoint ke satu ajaran. Nah, waktu saya diminta, saya bingung. Ngomong apa ya enaknya? Mulailah saya introspeksi, mengingat-ingat apa kejadian-kejadian yang tahun lalu sudah dialami. Dan saya buka-buka catatan. Saya punya buku catatan Dhamma di sana, saya buka-buka kembali. Nah, saat buka catatan itu, di bulan Juni tahun 2020, tanggal 7 dan 14, itu dibahas tentang meditasi. Terutama tentang bagaimana cara pikiran bekerja. Menurut saya, ini sangat membantu saya dalam keseharian, terutama saat menghadapi salah satu musuh besar saya, yaitu kecemasan. Saya ini orangnya mudah cemas, mudah panik, selalu membayangkan yang terburuk. Saya merasa dengan Dhamma Desana, belajar tentang bagaimana cara pikiran bekerja dan mengontrolnya itu sangat bermanfaat bagi saya. Di tanggal 7 dan 14 Juni tahun 2020, berulang-ulang Cik Lan menerangkan 4 tingkat pikiran. Vijnana, Sanya, Vedana, dan Sankara. Dalam praktek meditasi, Cik Lan selalu menekankan bahwa tujuannya itu adalah beautiful minds every moment. Arahkan pikiran ke hal-hal yang benar setiap saat. Gimana caranya? Dengan tidak bereaksi pada buah pikir. Bahwa pikiran kita itu seperti kera yang loncat ke sana, kemari, berputar-putar di Sanya, Vedanya, Sankara, berputar-putar terus, itu harus diputus. Diputusnya dengan tidak memberi makan pada buah pikir itu. Gimana caranya itu? Dengan mengenali sensasi-sensasi tubuh saat kita itu berpikiran seperti itu, saat kita ada di tahap-tahap Vijnana, Vedanya, atau pada saat Sankara bahkan ya. Jadi kita harus bisa memutus rantai-rantai itu. Saya kenali dulu sensasi-sensasi tubuh saya. Pada saat saya happy, nafas saya tenang. Badan itu rasanya enteng gitu. Pada saat saya tenang seimbang, saya nafasnya juga tenang, tapi badannya rileks dan bisa diam. Pada saat saya marah, nafas itu terasa banget itu berat. Darah itu seperti naik dari ujung kaki ke kepala dan mendidih di kepala saya. Pada saat saya cemas, nafas saya pendek. Badan saya jittery, saya nggak bisa diam. Keringat dingin, seluruh badan keluar. Mata mulai jelalatan, pikiran kacau balau. Sensasi-sensasi ini saya kenali saat-saat saya meditasi. Nah, di masa tahun lalu, di masa-masa COVID itu, saya happy, saya tenang. Karena anak saya yang besar, yang kuliah di Amerika, yang kemudian bekerja di Amerika, dia kena PHK. Jadi dia mesti pulang ke Indonesia. Sedangkan anak saya yang kedua, yang seharusnya berangkat tahun lalu, tidak bisa berangkat karena kedutaan tutup. Jadi saya happy, saya seperti induk ayam yang mengerami telur atau anak-anak ayamnya itu happy banget, tenang. Lihat sana yang gede, lihat sana yang kecil. Wah, tentram. Akhir November tahun lalu, kedutaan mulai membuka layanan visanya, terutama khusus untuk visa pelajar. Jadi anak saya kedua punya kesempatan ini untuk ambil visa dan berangkat. Selama tahun lalu itu kita juga mengamati terus ya, sekolahnya itu, universitasnya bagaimana menangani COVID. Dari bulan Agustus sampai Desember, dari sekian ribu anak, dari sekian ribu pelajar, dari sekian ratus guru dan pekerja di situ, di sekolah itu yang kena COVID hanya 4 orang. Jadi kita melihat, oke, sekolah ini cukup ketat, cukup disiplin, cukup bagus penanganan COVID-nya. Oke, anak saya boleh berangkat. Terus setelah dia mengajukan visa, kita putuskan, oke, 3 minggu lagi deh kita berangkat, akhir Desember kita bisa berangkat. Saya bisa mengantar karena visa saya masih berlaku ya. Nah, di 3 minggu itu, mulailah saya sering terkena panic attack. Saya baca surat kabar, wah, kasus di Amerika dalam sehari yang terpositif kena COVID itu lebih dari 200.000 orang. Wah, langsung saya, 200.000 orang, banyak amat. Langsung keringat dingin, langsung badan itu jittery, nggak bisa diem gitu ya. Langsung
panik, langsung tangan tuh ngeremes-remes, mata jelalatan, nafas sampai 200.000 orang loh, akeh men, nanti nek kita kena pi, nanti nek sampai kita masuk rumah sakit nek mati pi, nek semuanya tuh piye. Dan saya tuh sadar, loh kok nafasku jadi, kok badan saya jadi begini, kok tangan saya meremes, ada apa ini? Oke, saya cemas nih, saya mulai nafas, pokoknya fokus ke nafas, nafas, keluar, masuk. Tapi pikiran kan tidak bisa langsung secepat itu tenang. Dia ingat lagi nanti, COVID lho, atau sewu. Mulai gitu lagi. Oke, fokus, nafas. Cuman pikirannya nafas. Begitu pikiran berpikir yang lain, men lho COVID, langsung. Oke, stop. Jangan mikirin yang lain. Fokusnya sekarang fokus nafas. Keluar, masuk. Tapi itu pikiran tetap akan loncat sana, loncat sini. Dia akan datang lagi. Rumah sakitnya nek kebak piye? Wah, tuh sudah nafasnya mulai lagi gitu. Wah, nanti nek ketularan obatnya piye? Nek enggak cocok obatnya. Wah, itu semua sudah ngaco ya. Pikiran saya kacau, saya tahu. Pikiran saya kacau, omongan saya kacau, saya ini cemas, badan enggak karu-karuan. Oke, jadi sekarang fokusnya apa? Oke, nafas. Udah mulai nafas, keluar, masuk. Nanti pikiran datang lagi, oh, nggak mau mikir itu. Pokoknya fokusnya sekarang nafas. Lama-lama tenang ya. Mungkin itu awal-awal kena itu bisa mungkin setengah jam, lebih dari setengah jam itu cuman sampai gembrobios, nggak karu-karuan itu, tapi tetap saya diam dan berusaha untuk nafas. Oke, nanti setelah tenang, saya ingat-ingat lagi. Oke, apa tadi? COVID-nya 200.000. Aduh, piye ya? Oke, jangan mikir lagi. Fokus lagi ke nafas. Itu berulang kali sampai saya bisa, oke, COVID-nya 200.000. Jadi kita gimana? Saya ingat Cik Lani selalu ngomong, kita dengan meditasi, bukannya terus kita itu melentrek, melokro, tanpa semangat. Tidak, nggak seperti itu. Jadi semangat itu saya pakai untuk merencanakan bagaimana melindungi diri saya, melindungi anak saya, bagaimana supaya tidak terkena COVID. Oke, praktekkan 5M. Oke, pakai masker. Google, maskernya itu ternyata lebih baik tiap 4-6 jam ganti masker. Oke, siapin masker. Jenisnya apa? Perbanyak jumlahnya. Menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi semua kita terapkan. Kita planning gimana supaya kita bisa melakukan 5M itu. Setelah itu, jadi energinya terlampiaskan ke planning. Setelah itu udah tenang lagi. Setelah tenang nanti tiba-tiba ingat lagi, di pesawat piye? Di pesawat kan susah banget itu menjauhi orang, nggak bisa 2 meter. Aduh, mulai lagi, nafas lagi, mengang lagi, mulai jittery lagi, keringat dingin lagi. Oke, kalau udah begitu, oke, tenang, nafas, fokus nafas. Setelah agak tenang, ingat lagi, pesawatnya piye? Oh ya, oke, jangan mikir lagi, fokusnya ke nafas dulu. Setelah tenang, ingat lagi, sampai pesawat. Oh iya, oke, pesawat. Oke, coba Google. Maskapai yang kita pakai penanganan COVID-nya seperti apa? Apa yang saya merasa saya bisa tambahkan untuk melindungi saya? Itu kita planning di situ semua. Tapi hal ini nggak cuma langsung habis gitu aja ya. Enggak. Nanti tiba-tiba ingat lagi. Wah, di hotelnya gimana? Wah, mulai lagi. Aduh, gimana? Nanti setelah selesai nanti ingat lagi, airportnya piye? Nah, itu semuanya berulang kali datang terus. Tapi makin lama makin membaik. Paniknya tidak separah di awal. Yang awal tuh mungkin bisa setengah jam, 1 jam itu sampai gembrobios nggak karu-karuan. Makin lama makin membaik, makin cepat saya mencapai ketenangseimbangan. Jadi saya bisa planning dan saya mulai bisa oke, ini panik nih, ini cemas nih, langsung mengenali dan langsung fokus nafas dulu. Setelah tenang, baru mulai planning lagi. Gitu. Kejadian itu berulang kali datang, dan memang paniknya makin lama makin jarang. Tapi masih tetap ada, kecemasan itu tetap ada. Sampai almarhum mami saya itu datang ke mimpi saya dan mengatakan, kabeh apik-apik wae ini, ora apa-apa. Dan mami mengatakan sambil tersenyum, saya sedikit lebih lega, lebih mantap untuk berangkat, tapi tetap cemasnya itu tetap masih ada.
Sampai di hari keberangkatan, Cik Lan WA saya, dia bilang selamat jalan ya, best of luck gitu. Saya cerita, mami saya datang loh, almarhum mami datang ke mimpi. Saya bilang mungkin karena mami tahu ya, saya ini sebenarnya anxious, saya ini cemas mau berangkat. Nah, Cik Lan menjawab, tidak akan terjadi apa yang bukan bagian dari buah karma kita. Don't worry, kita semua sudah bikin banyak fondasi kebaikan. Semangat, be strong, be wise, be good, be happy. With love from Klaten. Cespleng, cemas saya ambiar. Kata-kata Cik Lan menenangkan banget. Karena saya sadar yang saya cemaskan sekarang adalah hal-hal yang sudah di luar kontrol saya. Masalah-masalah yang ada dalam kontrol saya, bagaimana melindungi diri dari virus itu, sudah saya persiapkan dengan maksimal kok. Tinggal saya jalankan dengan teliti dan disiplin. Tugas di bagian saya sudah oke. Hal-hal di luar kontrol saya, ya sudah, pasrah aja. Bukan yang lokro, bukan yang lentrek, tapi semangat menjalankan bagian saya dengan keyakinan karma saya akan melindungi saya. Kata-kata Cik Lan, tidak akan terjadi apa yang bukan bagian dari buah karma saya ingat terus. Saya berangkat dengan mantap, menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, melindungi diri sebaik-baiknya, dan yang terpenting adalah pikiran saya tenang. Kalau sampai saya kena COVID, ya sudah, pasrah. Itu bagian dari karma saya. Perjalanan berlangsung ya cukup lancar. Dan yang terpenting semua sehat. Anak saya sehat, saya bisa kembali ke Indonesia dengan sehat juga. Pengalaman mengatasi panic attack itu membuat saya lebih tenang menjalani hidup ini. Panik, cemas, seperti yang pernah Bu Susan jelaskan, itu sebetulnya kan adalah rambu-rambu bahaya ya. Atau apa yang kita pikir sebagai bahaya, nyata atau kenyataan, yang mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Kecemasan adalah salah satu alat untuk survival kita, asal kita bisa menyikapinya dengan benar. Jangan sampai kecemasan menjadi panic attack yang merusak, membahayakan kesehatan jasmani dan rohani saya. Jangan sampai kecemasan membuat saya bertindak ceroboh atau berpikiran kacau, marah-marah, menyakiti orang lain, atau sampai membuat saya malah lupa bernafas. Dengan praktek meditasi, mengamati nafas, mengamati sensasi-sensasi tubuh, ditambah dengan Dhamma Desana yang mengajarkan cara kita berpikiran benar, mendengarkan nasihat ajaran benar, saya merasakan betul manfaatnya Dhamma Desana, terutama saat mengatasi kecemasan saya yang berlebihan yang sampai menjadi panic attack itu. Jadi terima kasih Cik Lan, terima kasih Cik Wen, guru-guru kehidupan saya, nggak cuma guru bahasa Inggris, tapi memang benar dulu saya kalau ngobrol dengan Cik Lan di telepon tuh sampai kuping panas ya, kuping ganti kiri kanan. Terima kasih juga untuk tim Dhamma Desana Klaten dan Bu Susan yang telah banyak memberi pandangan pencerahan di hidup saya. Terima kasih dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat. Jadi kepanikan karena mau sharing terlampaui dengan baik, sukses besar. Yang ini nggak terlalu panik. Dan sudah terbukti mendapat manfaat banyak dalam menangani panik dan anxious, kecemasan dalam diri sendiri. Ini salah satu dari apa yang saya lakukan untuk membujukin Lisa ini, dan saya punya kartu asnya sih. Saya katakan, oh enggak rugi loh bersharing Dhamma. Kenapa? Karena ada Bu Susan, nanti kita akan belajar dari Bu Susan. Ah, ini sekarang gimana Bu Susan? Ini guru saya yang luar biasa. Selamat Ayo, Bu. pagi Bu Lisa, Bu Lani, dan Bapak Ibu serta saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian. Ya memang Bu Lani itu kalau memaksa itu pasti pakai kartu as itu selalu gitu ya. Ancaman lembut gitu. Intinya itu Bu Lani itu sebetulnya itu sumber ancaman, tetapi dengan lemah lembut gitu. Sehingga terpaksa orang itu ngikut gitu. Jadi sebetulnya nggak terasa kalau diancam. Nah ini hebatnya Bu Lani ya Bu Lisa. Jadi kita nggak merasa cemas, padahal ancamannya tuh berat. Tuh ancamannya itu sebetulnya
kalibernya lebih mengerikan daripada COVID-19 itu sebetulnya itu. Baik, ya Pak Adi nanti bisa share screen saya dari yang slide pertama dulu yang judul. Baik, nah ini menarik karena sebetulnya di psikologi kita sering membahas asal muasal dari gangguan yang namanya serangan panik ya. Kalau di pedoman penggolongan gangguan mental itu biasanya kalau di bahasa Inggrisnya tuh namanya panic attack disorder gitu. Nah, tetapi kalau kita Indonesiakan itu gangguan serangan panik. Jadi serangan panik ya memang kayak serangan karena kita itu nggak siap, tiba-tiba kolaps gitu. Jadi tiba-tiba saya merasa sesak nafas, atau tiba-tiba kalau Bu Lisa tadi mengatakan nafasnya pendek, tiba-tiba tekanan darah itu rasanya ya, darah itu entah itu tekanannya naik atau turun kita nggak ngukur. Tapi rasanya darah itu naik ke atas, lalu berkeringat, berkunang-kunang, biasanya kalau yang serangan panik itu begitu, dan si penderita panik ini tidak sadar, pokoknya kayak mau serangan jantung. Intinya itu. Nah, menarik apa yang di-sharingkan Bu Lisa. Jadi sebelum saya mengomentari tentang kaitannya dengan ajaran Buddhism, saya mau membahas dulu dari segi psikologi ya, karena ini erat kaitannya dan menarik begitu. Nah, pada penderita serangan panik itu sumber-sumber pikiran pun itu sudah nggak terdeteksi. Bahwa yang menyebabkan jantung saya berdetak cepat, yang menyebabkan saya berkunang-kunang, yang menyebabkan saya nafas pendek, apakah ada ancaman nyata dari luar, nyata ya, bukan kenyataan, atau adanya pikiran yang saya ciptakan, itu sudah nggak terdeteksi Bu Lani dan Bu Lisa. Pada penderita serangan panik, tiba-tiba itu dia merasa mau mati, intinya itu. Karena tubuhnya itu bereaksi dengan amat cepat. Sehingga semua yang diceritakan Bu Lisa asal muasal dari reaksi fisik itu nggak terdetek sama sekali. Nah, saya bersyukur karena Bu Lisa bisa runtut menyadari itu. Nah, sebetulnya di dalam terapi panic attack, di dalam terapi, klien itu diarahkan untuk seperti Bu Lisa. Jadi kita mengatakan nggak ada serangan tiba-tiba sebetulnya. Serangan fisik seperti itu tuh sebetulnya nggak ada. Yang ada adalah itu bermula dari entah ancaman nyata lalu kita pikirkan, atau sebetulnya nggak ada ancaman nyata tetapi kita pikirkan. Nah, sehingga asal muasal yang menyebabkan fisik saya itu bereaksi sebetulnya harus dicari. Nah, ini kalau sudah terjadi serangan panik, gangguan itu mau mencari itu sulit Bu Lani. Nah, maka saya bersyukur Bu Lisa entah melalui meditasinya atau bahkan sebelum melalui meditasi, Bu Lisa sangat cermat bisa melihat sumbernya. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara-saudari serta rekan-rekan yang ada di sini, bersyukurlah kalau kita masih seperti Bu Lisa ya. Entah melalui meditasi, entah melalui kesadaran tentang reaksi-reaksi pikiran, perasaan dan pikiran. Karena untuk yang sudah menderita serangan panik, diminta ke sana itu sulit. Itu kalau ditanya, ya nggak tahu. Itu tiba-tiba saja saya seperti itu. Dan itu memang berarti jalan satu-satunya untuk penderita ini, meditasi dulu kalau ini. Jadi latihan kesadaran dulu, nggak bisa di terapi kognitif behavior. Jadi nggak bisa di terapi pikiran dan perilakunya, nggak bisa. Jadi jalan satu-satunya bagi penderita ini ada dua. Satu, latihan relaksasi. Dua, latihan meditasi. Nah, setelah dia bisa rileks, setiap ada serangan rileks, lalu mulai hanya mengamati
reaksi-reaksi apapun yang ada di dalam dirinya, itu terapi bisa dilanjutkan. Maka memang di psikologi ada terapi yang namanya mindfulness. Jadi pada penderita panic attack yang parah, yang bahkan sumber kecemasannya itu nggak bisa dicari, itu jalan satu-satunya relaksasi dulu. Yang kedua mindfulness. Jadi kita nggak bisa menerapi dengan behavior kognitif terapi. Nggak mungkin, karena dia disuruh cari itu nggak ngerti. Nah, maka dengan mindfulness dan yang tadi diceritakan oleh Bu Lisa, sebetulnya kalau di psikologi itu namanya mindfulness terapi gitu ya. Jadi kita bisa melihat contoh nyata jalannya mindfulness hari ini itu melalui pengalaman Bu Lisa. Ya, jadi yaitu yang disebut mindfulness. Bu Lisa itu bisa menyadari kalau happy, nafasnya enteng. Oh, sulit loh ini Bu. Nafas enteng itu kayak apa? Nafas ringan itu nggak bisa dijelasin. Mbak Bu Lisa mau jelasin ke semua orang nafas ringan tuh nggak ada yang bisa paham selain orang itu mengamati nafasnya sendiri. Ya, itu kalau di terapi psikologi namanya mindfulness based cognitive behavior therapy gitu ya. Jadi terapi cognitive behavior yang didasarkan pada meditasi mindfulness, meditasi kesadaran. Nah, ini yang diceritakan Bu Lisa menarik karena Bu Lisa itu bisa mengamati kalau marah darahnya naik. Kalau marah panas ya, flashnya itu rasanya panas. Lalu kalau cemas nafasnya pendek. Lalu mulai berkeringat. Tadi ekspresinya juga dicontohkan megap-megap gitu ya. Bu Lisa itu terengah-engah karena kecemasannya. Ya memang yang terjadi seperti itu. Hanya Bu Lisa itu ngerti hubungan antara yang dipikirkan dan reaksi fisik. Nah, ini penting dalam terapi penderita panik. Karena penderita panik itu biasanya nggak kayak Bu Lisa ini. Nggak ngerti bahwa pikiran saya, waduh COVID-nya naik, waduh di pesawat terbang, itu yang menyebabkan nafas saya pendek. Maka Bu Lisa tadi lalu mencoba, yo, berpikir positif. Gitu kan, itu upaya yang dilakukan Bu Lisa pertama kali. Terus Bu Lisa mulai mengatur nafas. Nah, ini kan berarti ada upaya ya, meskipun kata Bu Lisa muncul lagi. Nah, nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita bisa mengatasi itu terus, itu panic attack nggak akan terjadi. Intinya itu. Nah, lalu kalau ke slide kedua Pak Adi, kita bisa melihat panic attack itu kalau yang Bu Lisa tadi, itu kan gini, menyadari bahwa ada pemicu ya. Bu Lisa tadi kan menyadari ada pemicu. Pemicunya itu adalah pikiran dan ingatan Bu Lisa itu pasti. Karena Bu Lisa itu mengingat lagi berita gitu kan. Berita bahwa di Amerika itu kasus COVID-19 meningkat dengan tajam. Terus pikiran, nanti kalau saya tertular seperti apa? Meskipun awal mulanya ancaman itu adalah berita, sesuatu yang ada di luar. Tetapi berita itu adalah sesuatu objek nyata. Ini objek nyata itu adalah ya cuman fakta bahwa COVID-19 meningkat. Nah, apakah Bu Lisa ketularan atau enggak, sebetulnya di berita itu enggak ada ya. Di berita itu kan enggak dikatakan. Jangan ke Amerika. Kalau ke Amerika, kamu akan berkontak misalnya 3 detik saja tertular. Nah, kalau ada berita seperti itu, Bu Lisa nggak jadi berangkat, itu betul. Tapi kan sebetulnya di berita itu nggak ada yang mengatakan bahwa Bu Lisa itu kalau ke sana pasti tertular. Nah, artinya berita yang nyata itu oleh kita, ini saya juga akan seperti Bu Lisa saya kira ya. Kalau mau ke suatu tempat, nyatanya ada berita seperti itu, lalu saya menciptakan kenyataan. Nah, ini yang saya kaitkan dengan minggu lalu. Bu Lisa itu berarti memikirkan, gek gitu toh, jangan-jangan saya tertular, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ingatan itu muncul terus. Nah, pada penderita gangguan panik, sebetulnya pemicu pikiran dan ingatannya ada terus loh. Hanya penderita panik tuh nggak menyadari kalau sedang berpikir. Nah, lalu ini
pikiran itu dianggap ancaman. Ya udah toh ini Bu, kalau sudah dianggap ini bukan objek nyata. Ini kenyataan yang diciptakan. Berita itu dianggap ancaman, padahal berita itu ya bisa aja kita malah mengatakan yang itu bagus ada berita itu supaya saya lebih berhati-hati. Bisa nggak kalau kita mikir gitu? Kalau saya nggak tahu ada peningkatan COVID, pasti nggak hati-hati. Nah contohnya gini, Bu Lisa, saya lihat sekarang di mal-mal balik lagi ya, yang dulunya pintu masuk itu sudah mulai dibuka ya, pintu masuk setiap toko. Itu kan dulunya banyak nih pintu di tokonya ya, di apa bukan pintu mallnya utama, tapi di pintu setiap toko itu kan biasanya ada in, ada out. Nah, itu dulunya waktu COVID sedang diketatkan protokolnya, pintu dan keluar dan masuknya itu hanya satu, sehingga satpam itu bisa ngawasin. Nah, setelah agak kendor ya Bu, itu semua pintu dibuka. Jadi orang in out itu bebas lewat pintu mana aja. Nah, akhir-akhir ini saya lihat dikasih pita kuning lagi Bu. Nah, ini bagus loh. Meskipun sudah ada vaksin, tapi dikasih pita kuning. Ini artinya apa? Sebetulnya berita bahwa COVID-19 itu di Amerika meningkat, kalau kita berpikir, oh bagus, supaya saya nggak lengah. Itu artinya protokol tetap harus saya jaga. Nah, orang kalau berpikir seperti itu nggak akan panik. Tapi kalau orang berpikir ini ancaman, berat buat saya dan keluarga kalau berangkat, itu akan menjadi panik. Nah, apakah betul meningkatnya kasus COVID-19 itu akan menularkan ke saya? Ya nggak tahu. Nggak jelas, tapi saya sudah cemas gitu ya. Nah, lalu muncullah ketakutan dan kecemasan yang dirasakan oleh Bu Lisa atau siapapun yang punya pikiran persis seperti Bu Lisa, itu adalah nyata. Jadi kita jangan mengingkari sebetulnya jantung saya nggak berdetak-detak. Ayo kuwi kita juga tidak mindful gitu ya. Artinya itu nyata, ketakutan itu nyata. Bahwa saya takut terhadap ancaman nyata atau ancaman yang saya ciptakan sebagai sebuah kenyataan, itu lain perkara. Tapi reaksi fisiknya itu nyata ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan bilang, ini delusi. Ini hanya halusinasi lah, kui edane double kalau begitu gitu ya. Jadi kita harus tahu ini fisiknya nyata. Maka Bapak Ibu sekalian, mengapa ya, ini waktu antri vaksin itu bulan nih, tekanan darah itu pada naik Bu. Jadi semuanya disuruh istirahat 10 menit observasi. Kenapa? Karena mungkin antri itu cemas ya. Antri mau divaksin itu cemas. Nah kan nyata Bu, tekanan darahnya itu nyata naiknya. Jadi kalau Bu Lisa tadi mengatakan terasa darah naik ke atas, jangan-jangan kalau diukur itu tekanan darahnya naik. Nah artinya memang Bapak Ibu sekalian, pikiran itu kenyataan. Tapi reaksi kita nyata. Itu yang perlu kita waspadai. Maka mengapa ada orang yang kok tiba-tiba jantungnya berhenti nggak sakit ya? Ya. Mungkin karena pikiran yang membuat. Nah, itu yang paling penting itu adalah, nah ini, cuman saya senangnya dengan Bu Lisa, itu adalah sesuatu yang nyata itu tidak diperbesar. Tidak dilebih-lebihkan ya. Nah, pada penderita panic attack itu ya, sensasi fisik itu kan bisa berkeringat, bisa terengah-engah seperti yang diceritakan Bu Lisa tadi. Nah, ini kalau Bu Lisa tadi itu bagus. Tidak menginterpretasi sensasi fisik secara berlebihan. Bu Lisa tadi kan nggak gini, wah mati ki jantungku wis koyo ngene. Ini berarti saya alami serangan jantung. Nah, pada penderita panic attack, Bapak Ibu, dia itu malah tidak berpikir bahwa pikiranku takut ketularan menyebabkan saya berkeringat, menyebabkan saya terengah-engah. Nggak gitu masalahnya. Pada penderita panic attack, saya mau mati ini loh Bu, langsung ke yang merah ini loh. Ini serangan jantung ini. Ya ampun, saya mau pingsan ini. Wah, ini jantung saya bentar lagi berhenti.
persoalannya pada penderita panik itu tidak bisa melihat lingkaran yang menyebabkan reaksi fisik. Tapi reaksi fisik ini, lah ini Bu, kaliber membuat interpretasinya itu gede banget. Itu yang di biru sebelah kiri ya. Bahwa reaksi fisik saya itu tanda-tanda kematian sudah dekat. Itu intinya itu Bu. Itu penderita serangan panik. Nah, maka berterima kasih sekali hari ini saya pada Bu Lisa karena Bu Lisa membantu saya sebagai seorang psikolog menjelaskan bagaimana supaya kecemasan itu tidak membuat kita sampai pada menderita panic attack. Ini penting ya, karena Bu Lisa tadi mengatakan, ini pikiran saya harus kembali ke pikiran saya. Saya harus menenangkan, saya harus tenang seimbang. Karena ketika saya meditasi dan saya tenang seimbang, saya happy, enteng, nafas saya tidak pendek, nafas saya ringan, saya merasa rileks, nafas saya teratur. Nah ini loh, yang penting tuh Bu Lisa itu bisa gitu. Artinya, ini tuh yang menyebabkan kecemasan saya, bukan saya mengalami serangan jantung. Ini yang menyebabkan nafas saya pendek itu adalah saya itu berpikir takut tertular COVID. Saya berpikir aneh-aneh. Maka karena pengalaman saya, kalau saya cemas di dalam meditasi itu nafas pendek, baik. Saya sekarang mengatur nafas ya. Karena waktu saya meditasi, saya ingat loh, kalau saya happy itu nafasnya ringan. Saya rileks. Nah ini Bu Lisa nggak butuh psikolog gitu ya. Saya rugi Bu Lani karena Bu Lisa nggak datang ke saya nggak dapat honor jasa untuk memberi pemahaman ini gitu ya. Tetapi ini bagus sekali. Saya sebagai psikolog kalau mau menjelaskan ini tuh nggak konkret gitu. Tapi dari pengalaman Bu Lisa, kita itu mendapat penjelasan konkret. Ini loh, janjane ki urung mau mati kok gampang men ya Bu. Sesak nafas mati, orang bunuh diri aja nggak mati-mati itu ada ya. Jadi kok penak banget ya kalau misalnya yo sesak nafas langsung mati itu saya bisa nyarankan pada pasien depresi. Wes kowe menderita serangan panik aja, nggak usah usaha bunuh diri, cepet mati. Karena begitu ada serangan sesak nafas pasti mati gitu ya. Nah, ini sayangnya itu penderita serangan panik itu sudah merasa mau mati, ora mati Bu. Itu masalahnya gitu ya. Jadi penderitaannya itu berputar. Karena sudah nggak mati, panik lagi gitu kan, malah menderita gitu kan. Nah ini hal yang menarik dari Bu Lisa. Artinya Bu Lisa itu meskipun mengatakan panik, tetapi Bu Lisa tidak menderita gangguan panic disorder. Tetapi bahwa Bu Lisa merasa panik, iya. Tetapi Bu Lisa tahu apa yang menyebabkan dirinya panik. Nah ini bagus sekali. Nah yang kedua catatan saya Bu Lisa, impian ya, mimpi bahwa Mami itu mengatakan Bu Lisa baik-baik saja. Terus Dewi Kwan Im me-WA, nah itu ini penting ya. Dan itu kan Dewi Kwan Yin yang me-WA Bu Lisa karena Bu Lani belum cukup sakti bisa datang ke mimpi gitu kan. Kalau Mami kan bisa datang ke mimpi ya. Bu Lani ini belum cukup sakti, maka senjatanya hanya WA gitu. Ini kita bersyukur. Pak Adi bisa ke slide saya berikutnya. Nah ini yang menarik adalah Bu Lisa itu setelah sebelumnya itu sebetulnya Bu Lisa menyadari bahwa meditasi itu tidak membuat saya ngelokro. Sebelum Dewi Kwan Yin tadi me-WA ya, dan sebelum Mami itu tadi datang dalam mimpi, sebetulnya Bu Lisa sudah punya kesadaran bahwa meditasi itu menciptakan semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk merencanakan. Nah, ini hebat, Bu. Bu Lani itu kalau MLM gitu ya, ini poin rewardnya besar. Ya, karena keuntungan yang diperoleh dari downline-nya itu kan Bu Lisa ini, Bu. Itu poinnya Bu Lisa itu gede banget gitu. Jadi
Bulani itu sangu matinya gitu kan Bu, itu gede Bu. Karena berhasil menurut saya ya. Jadi Bu Lisa itu mengatakan begini, semangat itu bisa digunakan untuk merencanakan. Oh, ini hebatnya Bu. Bu Lisa itu ternyata Bu tidak hanya menerapkan dhamma atau menerapkan dhamma yang mungkin pernah dibacanya, tapi Stephen Covey Bu, wah hebat ini Bu, berarti kan Bulani ini poinnya gede. Karena Bu Lisa itu bisa mengatakan begitu ya, lingkaran pengaruh saya yang harus saya perbesar. Nah kalau kita lihat gambar ini, sebetulnya Bu Lisa itu sudah bisa membedakan mana lingkaran kekhawatiran saya, itu yang ada di luar yang kuning itu, dan Bu Lisa bisa membedakan mana lingkaran pengaruh saya yang pink warnanya, yang merah jambu itu. Nah, kalau kita panik, itu Bu Lisa itu sebetulnya mengatakan saya reaktif. Saya itu bereaksi, sangkara saya itu bereaksi terhadap sanya saya dan bereaksi terhadap sangkara saya lagi gitu kan. Bereaksi terhadap vedana yang diciptakan oleh sanya. Itu intinya Bu Lisa itu bisa mengatakan begitu. Kalau saya itu menyerah pada serangan panik, itu fokus saya reaktif. Itu artinya apa? Kecemasan saya itu mendesak kendali saya atas hidupku. Nah, yang pink itu jadi mengecil. Nah, efeknya nanti kalau itu Bu Lisa nggak sadar, efeknya itu lingkaran pinknya itu bisa 0. Nanti bisa kuning. Kalau itu kuning, itulah yang terjadi pada panic attack. Tidak punya pengaruh sekali terhadap reaksi fisik dan pikiran. Ya. Nah, Bu Lisa ini menarik karena dia mengatakan, semangat dari meditasi harus saya gunakan untuk merencanakan. Oke. Menyiapkan. Saya harus punya hand sanitizer yang bisa membunuh kuman lebih dahsyat, gitu ya. Itu lingkaran pengaruhnya. Yang kedua, masker saya mungkin saya cari masker keluaran yang paling bagus. Yang kedua, saya yakin sih maskapai penerbangan juga nggak akan ngawur. Artinya, pasti saya akan memilih maskapai yang bagus, tidak ecek-ecek, gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi sebelum mimpi ketemu Mami, dan sebelum di WA Bulani, sebetulnya Bu Lisa itu punya semangat dari hasil meditasi, ya. Lalu yang kedua ini yang menarik menurut saya, setelah Bulani dan Mami itu kan mengatakan akan baik-baik saja gitu kan. Tapi belum cukup jelas ini Mami ya, memang Mami itu kalah kalau sama dewanya ini, Dewi Kuan Yin di dalam menjelaskan gitu ya. Kalau Bulani itu mengatakan baik-baik saja masih ada tambahannya. Karena tidak akan terjadi apa yang bukan menjadi karmamu. Nah, dengan kata-kata Bulani ini, Bu Lisa itu semakin sadar. Artinya, yang bukan menjadi karma saya tidak perlu saya pikirkan. Nah, ini kan berarti memperbesar lingkaran pengaruh. Lah ngapain toh saya memikirkan hal-hal yang bukan menjadi karma saya? Yang kedua, kalau toh itu karma saya, yo ditompo. Wah, ini hebatnya, Bu. Jadi kata-kata Bu Lisa ini, Bu Lisa itu kan mengatakan, ya saya pasrah saja tetapi tidak ngelokro. Ini penting. Karena biasanya pasrah dalam budaya Jawa itu sering dipelintirkan maksudnya menjadi pasrah tanpa usaha. Nah, ini hebat toh Bu muridnya Bulani nih, Stephen Covey oke. Ajaran Buddha oke. Menjelaskan kata pasrah dalam filosofi Jawa ya oke. Hebat loh Bu ini, Bu Lisa. Ini poin Bulani untuk naik ke nirwana cepat karena muridnya pinter gitu ya. Jadi yang sering disalah tafsirkan dalam budaya Jawa, pasrah itu tidak berusaha. Nah, Bu Lisa hari ini menegaskan pada kita, pasrah itu bukan tidak berusaha.
saya melakukan hal-hal yang sudah sesuai protokol. Yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Itu lingkaran pengaruh ini. Kalau di lingkarannya Stephen Covey. Yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Karma baik saya di masa lalu dan saat ini, itulah lingkaran pengaruh saya. Kalau saya itu sudah melakukan protokol, saya itu sudah yakin karma baik saya yang lalu maupun saat ini itu akan menentukan nasib saya. Dan kalau memang ada sisa karma buruk saya yang harus saya tanggung di kehidupan saya sekarang, pasrah ke wae, yo wis rasa dipikir, karena itu memang harus saya tanggung di kehidupan ini. Nah, ini pasrah yang bikin lepas dari penderitaan. Artinya apa? Bu Lisa tidak loba dosa. Loba itu berarti artinya saya pengen karma baik saya sekarang dan karma baik di masa lalu menutup karma buruk saya. Kuwi lak loba toh. Ayo sak karepe toh karma itu akan menimpa kayak apa kok mengharuskan karma baik saya menutup karma buruk. Ora iso, gitu kan. Terus yang kedua, Bu Lisa juga tidak dosa. Tidak ngemoi kalau karma buruk itu berbuahnya sekarang dengan cara saya mati di Amerika. Ya wis ditompo. Emang karma buruk saya sedang berjalan sekarang, ora popo. Nah, ini artinya kesadarannya ini membuat Bu Lisa tidak loba dan tidak dosa. Ini pasrah dalam filosofi Jawa yang sesungguhnya, menurut saya. Pasrah itu tidak loba, tidak dosa, tetapi saya berusaha. Nah, ini menurut saya, wah Bu Lisa itu loh, makanya kan saya bilang toh Bu, saya tunggu-tunggu sharingnya gitu ya. Itu ini gitu, karena Bu Lisa itu bisa memaknai pasrah dalam filosofi Jawa dengan sangat tepat. Dan ini menurut saya pencerahan bagi kita semua ya. Jadi itu yang perlu saya garis bawahi. Next Pak Adi, kita bisa ke slide berikutnya. Nah, apa yang dilakukan Bu Lisa itu masih di tahap slide ini. Ya, nanti saya akan tunjukkan kalau Bu Lisa berlatih terus, nanti Bu Lisa bisa sampai ke slide kelima. Ya. Wah, ini kok saya jadi kayak menghakimi. Bu Lisa dan Bu Lani serta Bapak Ibu dan rekan-rekan kalau nggak percaya dengan omongan saya itu baik ya. Karena berarti Bapak Ibu tidak moha gitu ya. Kalau sangat percaya dengan omongan saya ini bisa dilusi juga gitu. Karena lalu tidak melihat yang nyata gitu. Nah, kalau menurut analisis saya begini. Bu Lisa yang dilakukan Bu Lisa itu gini. Bu Lisa itu kan punya pikiran kan. Pikiran itu kan adalah kenyataan. Ya. Lalu kenyataan ini dilawan oleh Bu Lisa dengan kenyataan yang lain, pikiran yang lain. Saya bisa atasi. Ya, jadi kenyataan masih dilawan dengan kenyataan. Pikiran negatif dilawan dengan pikiran positif. Ya. Ini enggak apa-apa, ini di psikologi juga langkah awal yang paling gampang ini gitu ya. Ini we angel gitu loh. Orang itu kalau sudah pikiran kotor ya Bu, disuruh pikiran bersih itu angel gitu ya. Nah, tapi ini di psikologi langkah paling mudah sebetulnya gitu kan. Nah, ini artinya upaya yang dilakukan Bu Lisa saat ini memperluas lingkaran pengaruh dengan berpikir positif. Tapi kan ini sama-sama kenyataan saja nih. Ya, sama-sama sanya tapi sanyanya positif. Nah, efeknya apa? Kecemasannya turun. Ketakutannya turun. Objek nyata reaksi fisik turun, ya. Nah, lalu yang dilakukan Bu Lisa selain hanya dengan pikiran positif. Nah, ini bagusnya Bu Lisa meditasi. Bu Lisa itu menyerang dengan meditasi. Sehingga Bu Lisa mengalami ketenangan seimbangan. Ketika Bu Lisa tenang seimbang, sensasi fisik nyatanya mengalami penurunan dari cemas menjadi nafas tenang, ototnya tidak tegang, nyaman gitu toh. Nah, Bu Lisa mikir meneh toh ini sakjane. Saya oke. Kecemasan saya ternyata turun. Ini kan yang terjadi pada Bu Lisa. Nah,
turun kan? Nah, interpretasi Bu Lisa terhadap sensasi fisik tadi bukan hanya kenyataan tapi nyoto, yo memang turun. Maka ini kesadaran nyata. Oh, sensasi fisiknya turun, ada sangkara enggak? Yo ada. Tapi sangkaranya adalah oh, saya bisa memperluas lingkaran pengaruh saya. Terus efeknya lagi pemicunya adalah kalau ada berita, oh tenang, saya sudah punya cara lingkaran pengaruh begitu terus, sehingga lama-lama Bu Lisa tadi mengatakan, saya nggak begitu cemas lagi sih, meskipun berulang-ulang muncul. Nah, ini pada teman-teman yang menderita panik, yang dilakukan Bu Lisa ini efektif, karena menurunkan kecemasan. Nah, kalau mau lebih ampuh lagi, itu di slide kelima sebetulnya. Di slide kelima, ini saya teringat minggu lalu itu Erwin siapa ya Bu? Itu Erwin siapa kemarin? Tak tambahin nama itu. Erwin. Bu, Miss Erwin kemarin saya tambahin nama Erwin siapa saya lupa ya. Jadi Miss Erwin itu mengatakan, Bu Wena mengatakan, ya, tidak perlu diinterpretasi kan, Bu Wena minggu lalu mengatakan, yo wes, pikiran yo ming pikiran, gitu kan, Bu Wena itu minggu lalu. Suara hanyalah suara. Betul, suara hanyalah suara, pikiran hanyalah pikiran, gitu kan. Jadi jangan terganggu, gitu kan, kalau Bu Wena itu mengatakan, suara hanyalah suara. Nek tok pikir ke, yo pikiranmu tuh meng hanya pikiran. Kan sebetulnya Bu Wena mengatakan begitu. Nah, sehingga kalau misalnya nih, kita melangkah ke sini ada berita. Oh yo, berita itu objek nyata. Ada peningkatan COVID di Amerika. Yo rasa dipikir ke. Ditompo wae, rasa dimoi. Kita jangan emoh, ya udah memang kenyataannya COVID naik kok, nggak usah dipikirkan, gitu ya. Nah, itu artinya Bu Wena itu mengajarkan pada kita semua, termasuk ke Miss Erwin kemarin, ini kalau di psikologi itu namanya stop berpikir, Bu. Oh, hebat ya. Ini ada istilahnya loh Bu, ini loh Bu istilahnya kalau di psikologi, padahal Bu Wena itu bukan psikolog gitu, tapi wes ngomong suara adalah suara. Pikiran adalah pikiran. Artinya apa? Nek pikiranmu itu teko nengno wae, lihat, amati saja pikiranmu yang datang dan pergi. Nah, ini adalah tingkat meditasi menurut saya yang lebih sulit dibandingkan saya mengganti pikiran negatif dengan positif. Karena hanya mengamati itu angel tenan, tapi itu lebih cespleng. Nah, sehingga ketika saya tidak berpikir, itu artinya objek yang saya amati itu nyata. Ora ditambah-tambahi. Lalu saya nggak berpikir, nah saya hanya perlu mengamati objek nyata, itu aja. Suara ya suara, pikiran ya pikiran, karena pikiran kita itu objek nyata yang kita ciptakan. Tapi diamati wae, nggak usah dipikirkan lagi. Nah biasanya kita itu jadi, di istilah psikologinya keren loh ini Bu Lisa. Rumination, waduh, mengulang-ulang pikiran, itu kan saja nih objek nyata pikiran dipikirkan meneh, gitu kan. Ini kalau istilahnya di Budi sangkara. Sanya dan sangkara yang diulang-ulang itu kalau di psikologi namanya gejala ruminasi. Pengulangan pikiran yang tidak bisa kita hentikan. Nah ini wujud dari gangguan depresi itu ruminasi Bu. Sampai pengen bunuh diri soalnya kesedihannya diulang-ulang. Pikiran negatifnya diulang-ulang. Pada penderita panik attack, pikiran negatif diulang-ulang yang bikin serangan kayak mau mati tadi. Pada penderita depresi itu biasanya mengarahkan ke bunuh diri karena kesedihan dan pikiran negatif yang diulang-ulang. Pada penderita antisosial itu yang bikin kemarahan besar lalu bunuh orang lain. Itu kan sebetulnya pikiran kita tidak anggap sebagai objek nyata, tapi dipikirkan lagi, ruminasi sehingga menjadi kenyataan yang diulang-ulang. Nah, kalau kita bisa berhenti berpikir, amati saja bahwa ini pikiranku sebagai reaksi dari kecemasanku.
nggak apa-apa dia mati. Nah, sehingga saya itu bisa mengamati adanya kecemasan yang nyata. Oh, kecemasanku ini akibat saya mikir toh. Ngamati lagi, Bu. Oh, kecemasan ini akibat ada ancaman nyata toh memang. Karena memang mungkin ada ancaman nyata ya. Oh ya, tapi kan saya nggak boleh berpikir ditompo wae ancaman nyata itu. Gitu kan? Nah, lalu jadi kalau di psikologi terapinya satu dengan stop berpikir. Yang kedua, terapi di psikologi itu adalah meditasi juga, Bu. Ada. Sehingga yang nyata tadi tetap tak anggap sebagai sesuatu yang nyata melalui meditasi kesadaran. Ya, pertama berhenti berpikir. Wah, ini kayak Bu Wena. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini, thought stopping itu apa toh? Mikir we, Bu Wena gitu. Itu cespleng. Ini sebetulnya anak panah ini bisa tak ganti Bu Wena gitu ya, supaya kita ingat. Bu Wena mengatakan suara adalah suara, pikiran adalah pikiran. Lalu kita masuk ke meditasi. Ya, karena meditasi itu semakin membuat kita merasakan sensasi yang nyata, bukan sensasi yang kita ciptakan. Oke? Sehingga, nah ini, minggu lalu Miss Ervin itu mengatakan suara adalah suara. Suara itu anicca, gitu ya. Nah, kalau hari ini Bu Lisa bisa mengatakan sebetulnya kecemasan itu adalah anicca. Ternyata datang pergi setelah tak amati, naik turun. Sensasi fisik saya ternyata naik turun seiring dengan kecemasan saya yang anicca. Ya, jadi kalau minggu lalu Miss Erwin mengatakan suara itu ternyata anicca. Sekarang Bu Lisa bisa mengatakan kecemasan itu anicca. Sensasi fisik saya anicca, jadi saya oke. Gitu kan? Nah, sehingga terjadi kesadaran akan perubahan perasaan. Oh, perasaanku tuh ternyata berubah ya. Sehingga saya tidak akan menginterpretasi apapun selain merasakan ya aku memang berubah, tidak anicca. Kok aku bisa berubah? Karena kecemasan saya turun. Kok kecemasan saya turun? Karena saya nggak mikir, saya hanya mengamati. Nah, ini ketoknya gampang ya, tapi yang paling sulit ini yang di nomor 5. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian dan Bu Lisa bisa naik ke level 5. Ini harapan saya. Jadi, kalau belum bisa, Pak Adi, level 4, kembali ke level 4, Pak Adi. Level 4 nggak apa-apa, ini lumayan gitu ya. Tapi, kalau kita bisa naik tingkat, Pak Adi, kita kembali ke level 5, kita akan lebih damai sebetulnya. Karena berpikir positif itu kadang-kadang menjebak jadi moha. Ya toh? Misalnya nih, diberitahu di Amerika COVID-19 kasusnya naik. Ora apa-apa, karma saya baik. Ra mungkin mati lagi moha, Bu. Artinya bisa jadi karena saya moha berpikir positif, saya tidak prepare seperti Bu Lisa. Yuk mati tenan toh, Bu. Nah, karena saya moha. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Bu Lisa, terima kasih atas hari ini, dan Bu Lani, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi tentang panic attack dan kaitannya dengan beberapa nilai dalam budaya Jawa, dalam Buddhism, dan juga konsepnya Stephen Covey. Semoga semua makhluk berbahagia. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Bu Lisa supaya Bu Susan tetap bersemangat memberikan ulasan, sekaligus juga semoga Bu Lisa sendiri juga semangat untuk besok lagi. Jelai banget kalau ngomong apa ini loh Bu. Iya, lo badu ngerti. Semuanya memang lo badu sama, tapi bagaimana itu variasinya itu yang selalu saya kagum-kagum ya. Setiap orang itu ternyata punya sesuatu permata yang bisa dibagikan, sehingga orang lain pun bisa belajar. Jadi jangan pelit-pelit, Lisa. Masih ada 2 kisah lagi yang bisa dibagikan besok lain kali. Bu Susan ojo mati dhisik lo ya. Aku dhisik baru. Ya. Mungkin Lisa bisa ngomong apa untuk tanggapan? Terima kasih Bu Susan untuk tanggapannya.
dicoba Bu, supaya lain kali lebih tenang dulu. Jangan panik dulu, tapi untuk berusaha untuk melihat pikiran itu sebagai ya objektif ya, untuk melihat segala sesuatu, melihat berita, melihat sensasi-sensasi itu untuk lebih objektif lagi. Terima kasih Bu Susan. Coba Bu. Ya. Semangat Bu Lisa. Thank you. Ada satu hal yang saya ingat dalam hubungannya dengan bagaimana menghadapi rasa panik ya. Kalau kita meditasi hari Senin dan Jumat itu ada parita yang kita baca, dan saya paling seneng, saya ini curang ya, saya itu enggak ikut baca parita, saya itu cuma menikmati, mendengarkan orang lain parita. Karena saya punya kenangan, waktu pertama kali saya mengenal parita itu saya ada di Maribaya, Lembang, dan di situ para bikuni, waktu itu belum jadi bikuni sih, para anagarini itu mengalunkan parita waktu pagi loh, mungkin jam 4:30. Nah, karena kami ini ada di satu gubuk gitu ya, cuman berlapis gedek bambu gitu. Jadi saya tidur, dan di sebelah saya ini yang dijadikan ruang sembahyang. Jadi waktu para anagarini itu mengalunkan parita, saya ini saya berada di surga gitu ya. Karena indah banget. Nah, di situ ada satu parita yang saya seneng karena kita baca artinya juga ya. Kalau cuman bahasa palinya silang aja. Tapi kalau kita ngerti artinya luar biasa. Di situ salah satu diantaranya adalah aku membuat perlindungan. Itu bagi saya kata itu gitu loh. Aku membuat perlindungan. Dan itu saya jadikan satu modal dalam kehidupan ini, bahwa untuk seperti bisa Lisa tadi ngomong, aku ayem, aku sudah mantap. Kenapa? Karena mami saya sudah datang, Cik Lani udah ngandani gini-gini. Tapi sebenarnya bukan itu yang penting. Sebenarnya apa yang penting adalah Lisa bisa membangkitkan di dalam dirinya sendiri, aku membuat perlindungan. Karena saya bisa ngomong sama semua orang apa yang saya katakan pada Lisa dan tidak membawa efek yang sama. Jadi kenapa orang bisa mengatakan aku mantap? Sebenarnya ada rahasia di balik itu. Saya selalu mengingatkan Lisa hal-hal baik yang telah dia lakukan. Maka kalau kita kaitkan dengan parita yang lain, itu dikatakan begini: hidup di tempat yang sesuai, itulah berkah utama. Kita ini hidup di tempat yang sesuai loh, Bu, Lisa, Ibu Bapak, kita berada di tempat yang sesuai. Itu sebabnya bisa kontak sama Dhamma, bisa mengenal Dhamma pada waktu yang pas, sehingga kita ngeh. Malah sekarang Lisa bisa sharing, banyak orang yang bisa sharing, itu luar biasa. Kemudian ada satu sesudahnya itu mengatakan begini: telah memiliki timbunan kebaikan di masa lalu. Bagi saya itu buak gitu ya, karena ini yang penting. Kalau kita ini punya karma baik, tapi baru sekarang kita lakukan, itu lain dengan saya punya karma baik, tapi saya sudah punya dan sudah saya timbun di masa lalu. Maka dari situ saya selalu katakan pada diri sendiri dan pada orang-orang sekitar, ayo jangan malas berbuat baik. Karena pada waktu kita butuh, ini kita sudah punya. Jangan kita belum punya, kita diantem, aku mau belajar kungfu dulu, telat. Kita harus sudah punya senjata kungfu, sehingga kalau ada lawan, kita punya senjata untuk melawan. Maka saya ingatkan Lisa itu, karma baik apa toh yang sudah dia lakukan, terus. Ini dia nanti masih marah-marah sama saya, tapi saya nggak peduli. Lisa itu orangnya aneh gitu ya, agak tergila-gila sama karma baik. Jadi kalau dikatakan putra bangsa bagus enggak, Bu Susan? Bagus enggak putra bangsa? Bagus, ngomong Bu. Bagus nih, ben aku seneng. Bagus, Bu. Bagus loh. Bisanya bagus kenapa? Karena banyak orang yang memberikan uluran kebajikan, kedermawanan, dana ini itu. Lisa itu orangnya aneh. Dari dulu puluhan tahun lalu waktu kita mengadakan mau cari tanah untuk SD,
Itu dia yang perdana loh ngomong, Cilan, aku berdana. Lalu kalau sudah mulai, terus dia datang gitu ya, dia ngomong, iki kurang apa Ci, harusnya gini. Nanti dia ngomongnya aneh banget, Ci beli tanah. Beli tanah, kaya ngomong beli gedang goreng. Saya waktu itu ngomong kayak beli pisang goreng. Tiba-tiba saya celing, pinter banget kejeniusan saya muncul. Saya ngomong gini, weh, ya wes, pakai uangmu, aku cicil sematiku. Karena saya pinter banget. Lisa ngekek dia ngomong gini, siapa yang mau minjemin kamu? Aku mau nyumbang. Dan lah itu. Jadi tidak usah sampai mati dana, sudah langsung dikasih. Dan itu terampil gitu. Melakukan kebajikan tuh terampil gitu. Itu orangnya bisa affirm. Dia itu setiap hari apa? Kamis, Selasa. Bagi-bagi Selasa Sabtu. Hah? Selasa Sabtu, Bu. Nah, Selasa dan Sabtu itu bagi-bagi apa sah? Nasi bungkus. Nah, dia bagi-bagi nasi bungkus. Itu sudah bertahun-tahun gitu. Jadi kalau misalnya saya sampai pernah godain dia, itu ya sah, nasi bungkusmu mbok jejer-jejer, itu udah berapa kilometer jauhnya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya aku membuat perlindungan. Jadi bukan WA saya yang membuat dia mantap, salah. Karma yang dia lakukan itu yang memantapkan. Aku akan terlindung dan beruntung oleh buah karma baikku sendiri. Jadi saya selalu mengatakan kalau kita goyah, kalau kita nggak yakin, kalau kita panik, kalau kita cemas, saya katakan, kowe kurang berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan membawa satu fondasi yang kekuatannya itu kita bangun terus gitu. Maka sungguh-sungguh saya terinspirasi dengan kisahnya Bu Lisa. Terima kasih. Kalau dikatakan, wah Cik Lani menginspirasi, saya katakan salah. Aku ngomong tuh selalu kayak gitu itu. Tapi yang terinspirasi itu yang hebat. Kok bisa kamu terinspirasi? Jadi saya katakan, saya WA tadi pagi atau kemarin saya lupa, saya katakan menginspirasilah. Aku akan jadi orang hebat karena aku akan terinspirasi. Begitu Bu, saya juga orang hebat karena bisa terinspirasi oleh omongannya Bu Susan. Bu Susan menginspirasi itu kan biasa, ngomong sama 1000 orang ya sama. Tapi mungkin satu orang yang bisa mengambil manfaat dari situ, itu yang hebat. Maka marilah kita menjadi orang hebat semuanya. Mari kita terinspirasi. Dan jangan lupa, menginspirasi itu perlu supaya ada korban kebajikan. Bu Susan khususnya, saya siap menjadi korban kebajikan. Semua orang di sini siap menjadi korban kebajikan. Jadi awas nek moh gitu ya, ancamannya keluar. Ibu bapak saudara-saudara, semoga sharing hari ini membawa satu pengertian pada kita bahwa kita ini bisa loh ngalami sesuatu yang kayak apa gitu ya. Tapi meresponnya ini loh yang penting. Karena itulah yang merupakan PR kita dalam keseharian kehidupan. Dan itu luar biasa anisanya, luar biasa bervariasinya. Dan itu selalu datang dan pergi. Kita belum mencapai tingkat arahat, kita masih selalu bingung, kita baru setengah arahat karena kita ahadnya dapat, tapi arnya belum, kita masih penjahat ya. Jadi PR kita masih banyak. Tapi sejauh mana kita melangkah maju, segitu banyak kita lebih dekat dengan bebasnya kita dari segala kotoran batin, kebusukan batin, bebasnya kita dari penderitaan. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, 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 sadu. Marilah